Hari ini gue pengen ngebahas satu helm yang mungkin menurut gue ini salah satu terbaik di produsen ini yang pernah dibuat, tapi memang minim informasi atau mungkin bisa dibilang kurang banyak peminatnya, tapi sebetulnya helm ini enak. Nah, sebetulnya kalian udah bisa lihat helmnya itu ada di sebelah gua kali ini. Yes, jadi hari ini gue pengen harness review tentang si JP Rocker ini, yang dimana mungkin di beberapa konten sebelumnya kalian sudah lihat kalau helm ini pernah kita pakai road review di Cileter. Jadi kebalikannya ya? Atau enggak? Sebetulnya harusnya ada unboxingnya dulu, cuman karena kemarin langsung kita pengen harness review, pengen kita road review langsung, jadi kita bawa langsung ke Cileter. Dari perjalanan ke Cileter kemarin itu, gua menemukan beberapa poin yang akhirnya ini bisa menjadi selling point dari helm ini. Ternyata tanpa gue sadarin banyak banget, tapi tetap ada juga sedikit kekurangan yang mungkin bisa diimprove sama pihak GP atau GPX ya. Oke, kita ngomong masalah helmnya dulu. Mungkin biar lebih enak kalau helmnya gue pegang kayak gini ya. Jadi untuk sizingnya sendiri, helm yang gue pakai ini size-nya L dengan beratnya itu sebetulnya di sini tidak ada berapa pastinya. Oke, kita ngomongin sizingnya dulu ya. Jadi buat si JP Rocker ini untuk sizingnya atau untuk fittingnya ini dia true fit. Jadi misalkan teman-teman lingkar kepalanya kayak gue 5960, gue pakainya L dan ini true fit. Kayak Bang Radit pun juga pakainya M, dia true fit. Nah, itu untuk masalah fitting. Terus kita bicara masalah fitur dulu. Nah, fitur salah satu yang gue suka dari helm ini adalah mekanisme untuk penggantian visor dari si helm ini, yang gue bisa bilang sangat gampang, sangat mudah sekali. Ini salah satu fitur yang paling gue sama Bang Radit suka di helm ini. Kenapa? Karena dengan mudahnya gue bisa bongkar pasang si visor ini dengan mudah. Nih, gue tinggal buka knob yang di kanan kirinya, nanti dia akan ngebuka tuh. Karena dia sistemnya knob kayak gini. Ini mempermudah gue banget, dan dia pun ada titik-titiknya. Mungkin biar lebih jelasnya gue kasih lihat kali ya ke depan kamera. Nah, jadi dia pun ada titik-titik 3 di sini. Ini yang menunjukkan posisi si ratchet ininya nih. Jadi kalian gak usah khawatir nih posisi ininya bakalan berubah atau enggak, karena posisinya udah pas banget. Udah tinggal ditempelin lagi begini, udah deh, tinggal dipasin. Ini tuh ada pengunciannya lagi di bagian sini. Kalian tinggal pasin aja pengunciannya, terus tinggal puter. Set, kencengin, aman. Tuh, gampang kan? Pasti kalian akan nanya, Bang, gampang kendor nggak? Selama perjalanan gua kemarin dari Bekasi ke Cileter kurang lebih 5-6 jam, ya karena kita banyak berhenti untuk pembuatan konten, gue tidak pernah merasakan ratchetnya ini akan kendor, atau gue ngerasa dia sedikit kendor pun. Selama perjalanan dari berangkat pun gue tidak pernah merasakan, dan gue hanya membawa satu visor iridium ini aja. Mungkin banyak dari kalian nanya di konten yang road review gue sama Bang Radit dan Mas Nugi, iridiumnya dapat di mana? Ini gue official dapat langsung dari JPX-nya. Jadi kalau misalnya kalian tanya dapat dari mana, gue langsung dapat dari JPX-nya, karena waktu itu gue request, Pak boleh nggak sekalian kita minta iridiumnya untuk dikirimin. Lanjut, kita ngomongin, karena udah ngomongin visornya, gue mau ngomongin masalah visor. Masalah visor di JP Rocker ini menurut gue iridium terbaik yang pernah dibuat sama JPX. Iridium terbaik yang pernah dibuat sama JPX ya. Bukan keseluruhan helm, tapi yang pernah dibuat sama JPX. Nova XP2 gue ngerasa masih agak sedikit gelap, tapi yang di Rocker ini silvernya, biasanya silver itu kan terkenal iridiumnya lebih gelap dibandingkan iridium yang lain ya. Tapi di Rocker ini silvernya menurut gua masih oke, masih enak, nggak terlalu gelap, dipakai malam pun dengan kondisi mata minus pun masih bisa ngelihat jalanan sekitar. Jadi menurut gua masih fine, masih oke. Kalau misalkan kalian pengen cari iridium untuk Rocker ini yang bisa dipakai buat malam, kalian bisa ambil yang kayak punya Bang Radit, itu warna rainbow. Gua sama Bang Radit berani jamin itu enak banget buat dipakai malam hari ataupun siang hari. Jadi iridiumnya menurut gua salah satu yang terbaik yang pernah dibuat sama JPX, si iridium silvernya ini. Nah, terus buat kita bicara masalah fitur,
tingkat safety-nya ini yang jadi gue suka juga, karena tali pengunciannya dia itu sistemnya double daring tapi yang besi. Nah, cuman besinya itu di sini menurut gua masih agak kurang greget karena masih harus apa ya? Masih harus cari celahnya ketika pas mau dipasang itu, ketika kita pakai helmnya terus kita mau ceklekin tuh, karena kita masih ngeraba gitu loh. Entah si posisi magnet ininya kurang menonjol atau gimana. Jadi masih harus meraba-raba buat masuknya, tapi menurut gua magnetnya ini juga udah kuat banget tuh. Terus dia juga udah ada emergency quick release. Walaupun memang helm ini terkenal dengan klasiknya, tapi masalah fitur dia tidak melupakan begitu aja. Jadi sudah ada emergency quick release. Terus ini semi visor lock sih mungkin gue bilangnya ya. Jadi kalau misalkan gua tekan begini, dia akan sedikit ngelock, jadi semi visor lock lah ya. Dia ada tulisan pull up di sininya. Terus buat masalah kekedapan suara. Nah, kekedapan suara dari helm ini tuh menurut gua salah satu yang tinggi dibandingkan seri-seri yang udah pernah ada, kayak Signature Open, Nova XV2, bahkan sama Nova XV2. Kalau yang full face-nya JPEX itu kan dulu adanya di Valkyrie ya, 819 seingat gua. Ini masih lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalian cari helm full face, gua anggap ini full face-nya JPEX deh. Jadi gua nggak peduli kalian mau bilang ini JPEX retro atau full face retro atau full face apa. Gua menganggapnya ini full face. Jadi full face terbaik dengan tingkat kekedapan suara terbaik yang pernah dibuat JPEX. Gua nobatin di JP Rocker ini. Karena menurut gua tingkat kebisingan untuk anginnya tuh lumayan tinggi banget. Di 80 something itu baru mulai kedengeran noise angin ya. Mungkin karena bagian busa ininya yang bikin meluk di bagian leher, jadi angin tuh nggak akan gampang masuk di bagian sini. Itu yang gua rasain. Jadi helm ini tingkat kebisingannya lumayan tinggi, lubang intercomnya juga enak. Karena di bagian lubang intercom si helm ini dia udah ada kain, jadi gua nggak usah capek-capek copotin velcro untuk gua tempelin di bagian helm gua. Yang nantinya kalau misalkan amit-amit helm itu udah nggak kepake, velcronya jadi nempel gitu loh. Mending tuh dikasih kain begini supaya ketika gua mau pasang intercom atau teman-teman mau pasang intercom tuh jadi nggak usah repot-repot lagi tuh nempelin velcro di double tipnya dilepas gitu-gitu. Menurut gua ya sesimpel ini aja, enak gitu, tinggal diplak udah dia kuat, udah ada kain. Karena si intercom itu kan speakernya biasanya udah ada velcro-nya lagi kan, terus biasanya kita tambahin buat yang nempel pakai 3M. Tapi kalau dengan adanya kain ini udah tinggal tempelin aja speakernya kan gitu, jadi lebih enak gitu loh. Terus bagian bobot mungkin ini yang bakal menjadi concern kalian. Helmnya berat nggak bang? Secara dipegang memang bobotnya berasa, gua akuin. Tapi sepengalaman gue waktu di Ciletuh kemarin, helm ini bobotnya hilang. Dalam artian ketika dipakai riding langsung bles, helmnya enteng. Mungkin karena paddingnya yang menurut gue hampir mendekati sempurna, hampir meluk semua bagian kepala gue. Jadi dipakai di jalan pun range 5 jam itu menurut gue masih fine aja. Dan untuk pengguna kacamata tenang aja, walaupun di sini dia tidak detect glasses speed, jujur yang gue rasain helmnya tidak akan mengganggu sama sekali untuk pengguna kacamata. Airflow-nya gimana bang? Airflow-nya, nah ini nih kita masuki untuk masalah ventilasi atau airflow. Airflow-nya jujur yang gue rasain hanya di bagian depan mulut. Itu yang gue rasain hanya di bagian ventilasi mulut. Untuk di bagian atas, di bagian sini, walaupun dia langsung ke expose, dia gua rasa nggak terlalu berpengaruh banget. Tapi ketika dipakai hujan, helm ini airnya tuh nggak ngerembes ke bagian ventilasi ini sih. Walaupun ini nggak bisa dibuka tutup, tapi yang gua rasain untuk hujan dia nggak gampang masuk ke bagian ventilasi ini. Masalah kekurangannya lagi dari JP Rocker ini adalah fogging alias embun. Untuk helm ini buat kalian pengguna balaklava atau non balaklava, menurut gua cukup lumayan cepet untuk ngembunnya, terutama di daerah-daerah dingin tuh. Kalau misalkan kalian tutup helmnya, kalian tutup kacanya, kalian pakai balaklava atau non balaklava, menurut gua ini yang termasuk paling cepat ngembun dibandingkan helm-helm
sekelasnya yang harganya pun sama seperti rocker ini. Gue udah ngomong langsung juga sama pihak JPX-nya bahwa salah satu concern di helm ini adalah embun atau fogging. Mungkin bisa disediain anti fog untuk si JP rocker ini. Kalau ditanya pakai ukuran berapa, gue sendiri gue belum riset untuk ukuran helm ini berapa. Mungkin kalian bisa langsung aja ke toko-toko helm yang ada, kalian bisa langsung tanya, kalian bisa langsung fitting kira-kira yang cocok tuh pakai fogging ukuran berapa atau anti fog ukuran berapa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat harness review atau ya review JP Rocker ini. Menurut gua setelah gua pakai di Cileteh kemarin sekitar 5 jam, supaya bisa menambah gambaran buat temen-temen feel-nya seperti apa sih JP Rocker. Mungkin waktu pas di video touring kurang detail soal helmnya karena mungkin kalian lebih menikmati perjalanan kitanya. Tapi buat di video kali ini gue akan sedikit lebih dalam bahas si JP Rocker ini. Ya, paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar enaknya gue review atau bahas helm apa lagi. Gue Bang Semi, see you next video. Bye-bye.